Di episode sebelumnya, Young-ok akhirnya menerima cinta Kapten Jun, sementara Yong-ju dan Hyun menghadapi masalah serius, karena Yong-ju telat datang bulan. Apakah benar, Yong-ju yang masih duduk di bangku SMA itu hamil? Langsung aja, siapkan cemilan dan minuman, sambil kita simak kisahnya di episode 5. Pagi hari, In-gwon membawakan daging untuk Bukang yang tinggal sendirian di rumahnya. Walau hidup sendiri, Bukang sangat bersyukur, banyak pemuda yang perhatian padanya. Salah satunya In-gwon. Ia mendoakan In-gwon dan Hyun, anak In-gwon agar menjadi seorang yang sukses. Bukang juga sangat sayang dengan binatang. Bukang merasa sedih, karena Dong-suk, anaknya, sangat membencinya. Saat menunggu antrian dokter, Bukang nelpon Dong-suk, yang lagi bantu pasang antena di kampung sebelah. Walau Dong-suk mengangkat teleponnya, namun ia bicara dengan sedikit kesal, apalagi saat ibunya menanyakan, apakah ia sudah makan. Dong-suk bertambah marah, karena selama ini ibunya tidak pernah perhatian kepadanya. Entah kenapa Dong-suk sangat benci ibunya, bahkan ia memanggil tante kepada ibunya sendiri. Padahal ibunya menelpon ingin memberikan kabar, bahwa ia telah mengidap kanker, bahkan sudah menyebar ke organ penting lainnya. Dokter telah menyarankan untuk segera dioperasi, dan menyuruhnya mengajak anaknya, untuk mengisi surat persetujuan. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan, sehingga Bukang hanya minta obat saja, untuk mengurangi sakitnya. Scene beralih ke Yong-ju, yang sedang berlari ke ujung pulau Jeju. Ia biasa berlari ke tempat ini, karena merasa benci dengan keadaan di Pulau Jeju. Ia berharap keluar dari Pulau Jeju setelah lulus SMA. Semua orang mengenalnya, sehingga ia harus menyapa setiap orang yang berpapasan dengannya. Hal itu sangat membosankan bahkan membuat lehernya sakit. Orang-orang di pasar sering menggosipkannya, karena ibunya meninggalkan ia sejak bayi. Ia selalu dititipkan ke setiap orang di pasar, agar Hosik ayahnya bisa leluasa berjualan. Hanya Buchun Hui dan Bukang yang bisa mengerti dirinya, bahkan ia diberi uang saku oleh Bukang. Tiba-tiba Dong-suk datang dan marah ke ibunya, protes kenapa tadi menelponnya. Melihat perlakuan Dong-suk kepada ibunya tersebut, membuat orang lainnya kesal. Namun Dong-suk tidak peduli, dan tetap marah kepada ibunya. Bahkan ia berkata hubungan mereka tidak sedekat itu, jadi ia meminta untuk tidak menghubunginya lagi, kecuali nanti kalau Bukang sudah meninggal. Bukang hanya terdiam. Ang Hui yang tidak tahan melihat perlakuan Dong-suk, segera menarik Dong-suk keluar dan protes mengapa Dong-suk tega memperlakukan ibunya seperti itu, padahal ibunya sudah berumur 80 tahun. Dong-suk sangat membenci ibunya, yang dianggapnya sebagai tante. Karena ibunya dulu pacaran dengan ayah dari temannya yang paling ia benci. Bahkan pacar ibunya itu merupakan teman dari mendiang ayahnya. Karena itulah Dong-suk tidak bisa memaafkan ibunya, ditambah dengan perlakuan ibunya yang selama ini tidak pernah memperhatikannya. Sementara itu, tak sengaja Yong-ju berpapasan dengan Hyun, namun mereka sama-sama terdiam. Hyun adalah satu-satunya orang yang membuatnya senang di Pulau Jeju, sehingga mereka berpacaran. Namun kesenangan mereka menjadi kebablasan. Hyun sendiri bingung dengan keadaannya, karena ia harus mengumpulkan uang untuk biaya aborsi, jika memang Yong-ju hamil. Ia meminta uang saku lebih kepada ayahnya, dan ia mengambil uang dagangan ayahnya. In-gwon ayahnya, sangat membanggakan Hyun kepada para pelanggannya. Bahkan ia rela berjualan 10 tahun lagi agar anaknya sekolah kedokteran di Seoul. Di sisi lain, Hosik yang mati-matian banting tulang sebagai penjual es keliling di pasar. Ia rela hidup hemat untuk mengabulkan impian putrinya, bahkan baju dan kaos kaki yang sudah bolong tetap dipakainya. Impiannya, setahun lagi, saat Yong-ju kuliah, ia akan berlayar sebagai nelayan dan ke kampung halamannya. Yong-ju yang melihat kaos kaki ayahnya bolong, memintanya agar membuangnya. Hosik akan membuang jika Yong-ju sudah kuliah nanti. Saat Yong-ju mencoba tes pack, hasilnya muncul garis 2. Itu berarti ia harus mengubur cita-citanya. Saat di sekolah, Yong-ju berpura-pura terlihat baik-baik saja. Padahal saat duduk di bangku, ia memijat kakinya dengan bola golf. Sedangkan Hyun yang gelisah hanya bisa memandangi Yong-ju. Pada saat ada kesempatan, Hyun mengajaknya bicara karena merasa Yong-ju menghindar darinya.
Lalu Yongju menanyakan, apalagi yang harus dibicarakan? Apakah hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis? Atau cita-citanya hancur karena hamil? Atau ke rumah sakit untuk aborsi? Tentu saja, Hyun sangat syok mendengar kabar tersebut. Sambil menangisi nasibnya, Yongju merasa menyesal. Padahal hanya 2 kali melakukannya dan sudah pakai alat kontrasepsi. Hyun hanya bisa meminta maaf. Lalu Yongju meminta uang untuk aborsi, Hyun memberikan uangnya, serta cincin emas peninggalan ibunya. Namun Hyun berharap agar Yongju memikirkan lagi tentang niatnya untuk aborsi. Menurut Yongju tidak mungkin untuk melahirkan, karena mereka belum tentu saling cinta. Ia belum rela untuk meninggalkan impiannya yaitu kuliah dan tinggal di Seoul, hanya karena seorang bayi. Selain itu, jika orang tua mereka tahu Yongju hamil, maka Hyun akan dibunuh ayahnya. Sedangkan ayah Yongju, mungkin akan bunuh diri. Jadi, Yongju meminta agar Hyun merahasiakannya. Yongju menjual cincin emas yang diberikan Hyun, lalu Hyun juga memberikan obat aborsi yang dibelinya secara COD dengan memakai uang lesnya. Obatnya akan berhasil, jika usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Sambil menangis dan marah, Yongju menyalahkan Hyun karena memakai kondom murahan. Esoknya, saat berolahraga di sekolah, Yongju terlihat sangat kesakitan. Tentu saja membuat Hyun khawatir. Untungnya guru olahraga mengira sakit perut biasa, sehingga ia diizinkan untuk pulang. Lalu Hyun mengikutinya, yang membuat guru olahraganya juga bingung. Yongju memutuskan untuk segera ke dokter kandungan siang ini. Hyun ingin menemaninya, namun Yongju melarangnya, agar teman-temannya tidak curiga. Benar saja, teman-temannya mulai curiga, kalau mereka pacaran. Tiba-tiba ada teman laki-laki yang usil kepada Yongju, Hyun yang sedang emosi, langsung menghajarnya. Saat di rumah sakit bersalin, Yongju kaget, karena Enghui yang kebetulan di sana memergokinya. Untung saja Yongju beralasan, ia periksa ke dokter karena haidnya tidak teratur. Sehingga Enghui tidak curiga. Saat diperiksa dokter, ternyata kehamilannya sudah berusia 6 bulan. Sehingga resikonya sangat besar, karena itu diperlukan persetujuan dari orang tuanya. Yongju terus berusaha meminta bantuan agar dokter mengoperasinya, tanpa persetujuan orang tuanya. Dokter malah menyalahkannya, karena tidak memakai kontrasepsi dengan benar. Sementara itu, di pinggir pantai, Hyun tak henti-henti memikirkan kekasihnya. Teringat saat mereka sedang pacaran di tempat itu. Yongju bercita-cita ingin keluar dari Pulau Jeju saat lulus SMA. Dan mereka berbicara tentang cinta mereka. Namun Yongju tidak pernah percaya dengan cinta, setelah melihat orang tuanya yang dulu saling cinta, kini mereka harus berpisah. Jadi menurutnya, cinta itu hanya sesaat. Perasaan cinta yang mereka miliki saat ini, akan menghilang seiring berjalannya waktu, dan sama sekali tak berbekas. Namun Hyun percaya kalau cinta mereka berbeda dengan orang tua mereka. Kepolosan Hyun seperti inilah yang membuat Yongju menyukainya. Di pasar, Hosik yang sedang keliling berjualan es batu, bertemu dengan Enghui. Ia menceritakan kepada Hosik, kalau ia bertemu Yongju, di rumah sakit bersalin. Tentu saja hal ini membuat Hosik kebingungan. Malamnya, Hyun menanyakan kabar Yongju, setelah beberapa kali kirim pesan gak dijawab. Yongju memberi kabar, jika kehamilannya sudah masuk usia 6 bulan, sehingga beresiko jika dioperasi. Selain itu diperlukan izin orang tua. Sementara Hyun sebagai calon ayah, berdiri di depan toko pakaian anak. Ia menginginkan agar Yongju tidak aborsi. Dan ia akan bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Namun Yongju tetap pada pendiriannya. Lalu Yongju memakai korset agar menutupi perutnya yang semakin membesar. Tiba-tiba ayahnya muncul, dan menanyakan apa hasil dari pemeriksaan dokter. Yongju beralasan kalau haidnya tidak teratur, dan Yongju tidak mau membahasnya dengan ayahnya. Lalu ayahnya memasakkan daging sapi yang ia beli dari pasar, agar Yongju segera sembuh. Saat mau tidur, mereka teleponan lagi. Yongju terus memijat kakinya dengan bola golf, karena ia baca artikel di internet, jika memijat kaki bisa membuat kontraksi dan keguguran. Yongju dapat info kalau di rumah sakit Yujang, bisa aborsi walau usia kehamilan lebih dari 20 minggu.
Dan ia berencana berangkat ke sana sendiri besok pagi, dan melarang Hyun menemaninya. Hyun terlihat tertekan, dan tidak bisa tidur membayangkan kekasihnya kesakitan saat aborsi. Paginya ia memberanikan diri untuk mengejar Yongju ke rumah sakit, dan ia mengabaikan ayahnya yang lagi ngomel-ngomel. Sambil berlari ia coba telepon Yongju untuk menanyakan posisinya. Yongju sedang di halte, menunggu bus dan gak berapa lama busnya datang. Hyun berusaha berlari kencang untuk menyusul Yongju dan ingin membatalkan aborsinya. Karena jika benar-benar aborsi, maka hubungan mereka pun akan berakhir. Sambil berlari Hyun teringat masa-masa bahagia saat pacaran. Karena terlambat sampai di halte, ia terpaksa naik taksi untuk menyusul Yongju. Namun sayangnya, uang yang ia bawa tidak cukup untuk bayar argonya. Sehingga ia terpaksa turun di tengah jalan, dan melanjutkannya dengan berlari. Yongju sudah sampai di rumah sakit, sedangkan Hyun posisinya sudah dekat dengan rumah sakitnya. Untung saja saat Yongju dipanggil untuk diperiksa, Hyun baru sampai, dan ia bisa menemaninya. Saat USG, Hyun diminta dokter untuk mendekat dan melihat di layar bahwa janinnya sehat, dan dokter memperdengarkan detak jantung bayi mereka. Namun Yongju tidak tahan dan ketakutan. Sehingga ia minta dokter segera menghentikan suaranya. Mungkin karena ia merasa bersalah karena ingin menggugurkan bayinya. Yongju yang sangat ketakutan, tak henti menangis di pelukan Hyun. Hyun pun tak kuasa menahan haru. Dan episode 5 pun berakhir. Bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka benar-benar menggugurkan kandungannya? Dan bagaimana tanggapan orang tua mereka? Nantikan episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.